Main ke Puncak dan Cipanas, Jawa Barat, tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi berbagai jenis sate. Ada sate kambing, sate ayam, dan sate marangi. Puluhan lapak sate tersebar di wilayah Puncak sampai daerah Cipanas. Sejak dulu, daerah Puncak sampai Cipanas terkenal dengan sate kambingnya. Salah satu warung sate kambing terkenal ada di daerah Jalan Raya Hanjawar, Palasari. Eits, tapi jangan coba-coba makan di sini pas jam makan siang ataupun hari libur ya. Pastinya bakal full dan harus siap antri berjam-jam. Tuh lihat, belum masuk jam makan siang aja, udah ada yang ngantri. Warung sate yang sudah ada sejak tahun 1998 ini tergolong legendaris, banyak dikunjungi warga Jabodetabek yang sedang berlibur di daerah Puncak dan Cipanas. Nah, kenapa harus sate kambing? Kenapa nggak sop kaki kambing atau yang lain yang hangat-hangat berkuah? Kenapa, Kang? Kalau untuk di Puncak tuh karena kan identik dengan dingin ya. Jadi mungkin cuacanya mendukung buat orang-orang yang dari bawah atau dari Jakarta tuh cocoknya tuh makan tuh kayaknya yang hangat-hangat yang dibakar-bakar ya sate. Memang banyak penjual sate di kawasan Puncak. Soalnya setelah makan sate kambing, muncul sensasi panas di tubuh kita yang pas banget untuk kondisi puncak yang dingin. For your info nih secret lovers, sensasi panas itu namanya termogenesis. Proses ketika tubuh menghasilkan panas melalui metabolisme untuk mengatur suhu dan energi. Proses ini dipicu oleh paparan suhu dingin atau konsumsi makanan. Daging kambing yang melimpah proteinnya membuat sistem pencernaan dan metabolisme tubuh kita bekerja jauh lebih keras. Saat itulah tubuh akan melepaskan panas. Semakin banyak protein yang dicerna, semakin tinggi proses termogenesis di tubuh. Jadi, sensasi panas bukan karena sate kambingnya baru diangkat dari pembakaran ya. Kita yang pertama itu adalah nyeset. Nyeset tuh nyeset daging. Nyeset daging itu yang kira-kira kita mau dimasak apa itu dipisahin. Ada yang buat jadi sop, ada yang mau jadi sate. Nah, kalau yang saya potong ini adalah bagian lemak lilin. Kalau ini nggak bisa dimakan karena kalau diolah jadinya nanti cair. Jadi nggak bisa dimakan ini. Padahal gue suka banget makanannya. Sate di sini menggunakan kambing muda yang umurnya di bawah 1 tahun. Daging kambing muda lebih empuk dan padat. Yang paling enak adalah bagian paha kambing dan khas dalam karena paling sedikit lemaknya. Dagingnya pun lebih gurih dan empuk walau sudah dibakar. Proses penyesetan ini memakai pisau khusus yang ramping dan tajam untuk memudahkan memotong bagian urat ataupun daging yang keras. Paha kambing ini bisa dipakai macam-macam. Jadi kalau misalkan di sini daging yang utuh nih yang tanpa lemak dijadikan sate. Nah, kalau misalkan gaji ini nanti buat ditambahan satenya. Nah, sedangkan yang kecil-kecil ini yang masih ada gaji nempel daging ini biasanya buat tongseng. Daging kambing muda terlihat sama dengan daging kambing pada umumnya. Bedanya, pada kambing muda terdapat serat lemak di bagian dada sampai perut. Serat lemak inilah yang membuat daging kambing muda memiliki tekstur yang empuk, berair, dan lebih gurih. Nah, sama satu lagi, kenapa kalau daging kambing ini nggak bisa kena air, Pak? Kenapa? Nggak bisa dicuci? Kalau dicuci dulu itu jadi ini lama dibakarnya. Jadi nggak cepat matang. Nggak cepat matang kalau kena air. Khusus di daerah Hanjawar dan Cipanas, warung sate hanya menyediakan 2 jenis saja, sate kambing dan sate ayam. Sate sapi jarang dijual, soalnya kalau di Cipanas, sate sapi itu identik dengan sate marangi. Sedangkan menu sate ayam dibuat untuk para konsumen yang tidak suka atau tidak bisa menyantap olahan kambing. Nah, banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa kalau sate rata-rata itu dagingnya lebih kecil dibandingkan lemaknya? Ya kan kelihatan kan ini agak kecil, ininya tuh 2 lemaknya. Kenapa? Karena lemak kalau dibakar itu teksturnya makin mengecil. Jadi yang kalau dia ini kecil hilang tuh lemak. Kalau gitu saya mau dong dibakar biar lemaknya berkurang. Tusuk sate di sini beda dengan tusuk sate kambing di warung sate Madura.
Kalau sate Madura biasanya agak lebar dan pipih, kalau di Puncak dan Cipanas kebanyakan bulat kecil memanjang dan agak tebal dibandingkan tusuk sate ayam. Tujuannya sih supaya dagingnya nggak mudah hancur. Soalnya daging yang dipakai kan khas dalam yang empuk. Kalau ditusuk dengan tusukan yang besar dan tajam, akan membuat tekstur dagingnya mudah hancur ketika dibakar. Ada 2 bumbu untuk sate kambing di Hanjawar Cipanas. Bumbu kecap lengkap dengan cabai rawit dan bawang merah, serta bumbu kacang. Nah ini kita mau bikin bumbu kacang. Harusnya kalau untuk bumbu kacang itu disangrai. Nah kalau ini kita udah pakai mesin, jadi lebih enak. Jadi di bawahnya kompor, di sininya wajan. Yang ngaduknya udah ada pakai mesin, jadi lebih enak, jadi nggak pegal. Nah ini disangrai selama 3-4 jam tergantung banyaknya kacang ya. Kalau pakai tangan, pegal juga kan. Setelah disangrai, baru masuk ke mesin penggiling seperti ini. Proses penghalusan kacangnya dilakukan 2-3 kali supaya bumbu kacangnya benar-benar halus. Oh iya, daging kambing di warung-warung sate umumnya digantung seperti ini Secret Lovers. Karena menggantung daging kambing membantu melunakkan daging. Selain itu juga membantu mengurangi kelebihan cairan dalam otot daging yang dapat menyebabkan tekstur daging menjadi lembek dan kehilangan tekstur setelah dimasak. Di warung sate kambing Puncak dan Cipanas tidak perlu mengoleskan banyak bumbu ketika satenya dibakar. Itu pun hanya bumbu kaldu yang ditambahkan sedikit jeruk nipis dan kecap. Tapi tetap aja ya, harus dibolak-balik kayak gini supaya matangnya merata. Jangan lupa oles lagi bumbunya supaya meresap. Kita langsung cobain rasanya ya. Wah, mantap, asli enak. Goyang dulu ah. Tunggu dulu Secret Lovers, masih ada warung sate legendaris lain loh. Ini dia, sate Marangi yang ada di pinggir Jalan Raya Pacet, tak jauh dari Istana Cipanas. Sama seperti sate kambing di Hanjawar, warung sate Marangi ini juga legendaris. Sudah ada sejak tahun 1989 alias 36 tahun yang lalu. Sate Marangi memang banyak jenisnya ya. Ada di Purwakarta, Cikampek, dan juga di Cipanas. Sate Marangi di Jawa Barat memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Yang jelas, semuanya pakai daging sapi ya. Tah, kenapa harus pakai daging sapi Marangi teh? Biar gampang olahnya, nggak susah lah gitu. Jadi cepat ininya diolahnya lah gitu. Nggak susah-susah amat gitu. Nah, kenapa kalau Marangi juga itu nggak ada kambing? Kenapa tah? Ya, kalau kambing itu agak-agak ini ribet, susah. Karena proses pembakaran sate cukup singkat, daging yang dipilih harus yang lunak. Tidak banyak mengandung jaringan otot seperti bagian khas dalam atau tenderloin yang terletak antara punggung dan khas luar. Bagian ini serat ototnya sedikit lantaran jarang beraktivitas dan pastinya jauh lebih lembut. Pasangan sate Marangi Cikampek biasanya nasi timbel atau nasi putih biasa. Tapi kalau di Cipanas, percaya nggak Secret Lovers? Dari dulu pasangannya ketan bakar tuh. Tapi kenapa sih makannya pakai ketan di sini ya? Kalau khas orang Cianjur, kan ininya Maranginya manis. Ya. Paling cocok lah sama ketan gitu ya. Oh, yang gurih. Ya, Oh, jadi kalau makan nasi kan dia tawar. Jadi emang harus pakai yang ini ya, yang gurih kayak gini ya. Jadi biar panas. Panas. kalau kurang kenyang bisa tambah nasi. Oh, ada nasi Sekarang juga. ada nasi. Oh, iya. Sate Marangi Cipanas memiliki cita rasa gurih dominan manis yang didapat dari proses marinasi bumbu rempah yang kuat. Rasa manis dan berlemak dari sate Marangi sangat seimbang dengan rasa ketan bakar yang gurih. Selain itu, perpaduan tekstur daging sate yang empuk cocok dengan ketan bakar yang kenyal dan padat. Proses pembakaran ketan juga memberikan aroma khas yang menambah cita rasa sate Marangi Cipanas. Oh iya, yang ini nggak boleh ketinggalan nih, sambal oncom. Di sini kalau di Cipanas ini makannya itu biasanya pakai ini dia, sambal oncom. Memang beda-beda ya, tiap daerah Maranginya ya. Ada yang kalau di Purwakarta itu pakai sambal kecap, lalu di Cikampek pakai sambal tomat. Kalau di Cipanas itu pakai sambal oncom.
Kenapa pakai oncom? Pertama, oncom memangnya makanan dari khas Sunda. Jadi cocok banget untuk cita rasa sate Marangi yang manis. Jadi manis ketemu gurih, perpaduannya pas. Unik kalau kita makan ya. Baik sate Marangi maupun sate kambing di Cipanas, dua-duanya jadi saksi melimpahnya sumber daya alam di tanah air. Menjadi kuliner khas kebanggaan Nusantara yang dinikmati sampai ke mancanegara.